Halo Sobat Tojekis, sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Fortuner Facelift TRD Sportivo tahun 2020. Dan mobil ini memberikan banyak sekali detail-detail baru yang nggak dibahas bahkan di brosurnya. Jadi, kita tentu sangat penasaran apa aja sih yang ditawarkan oleh versi facelift dari Toyota Fortuner TRD yang cukup populer di Indonesia ini. Kalau gitu, tanpa buru lagi, yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah Tojekis, sebelum kita lanjut ke Toyota Fortuner TRD Facelift, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan karya terbaru dari sobat kami di Avantgarde Auto, yaitu NV Auto Work, yang specialized di coating dan detailing. Sesuai dengan namanya, hasilnya bikin iri, iya, karena selain pengerjaan dan hasil yang sangat profesional, harganya juga sangat oke banget. Dan tentunya buat Tojekis luar sana, ada soft opening promo nih. Kalian bisa langsung dapat diskon 20% off untuk coating dengan cara pakai promo code kami, yaitu LAKNATS20. Screenshot layar ini atau langsung aja ngomong pas kalian order via Instagram atau WA ya guys. Promonya hanya sampai bulan Oktober dan pastinya limited slot, makanya jangan sampai kehabisan ya guys. Kalau kalian pengen tanya-tanya bisa via nomor NV yang ada di sini, atau langsung DM Instagramnya NV, atau kunjungin aja Avantgarde Auto Jakarta yang berlokasi di Jalan RS Fatmawati. Eksterior berbeda dengan Fortuner Facelift MC yang ada di Thailand, baik itu varian Legender maupun TRD, karena ini khusus untuk Indonesia dan dia penuh dengan aksen merah itu racing. Nah untuk Jengkis, mengenai rasa berkendara sebenarnya kita nggak ada yang perlu komentar atau ulas di Toyota Fortuner Facelift ini, karena secara mekanikal, secara performa, secara mesin, kaki-kaki itu sama persis dengan Fortuner yang pre-facelift. Jadi di sini ubahannya tuh lebih ke arah penambahan fitur dan cosmetic changes aja. Makanya sekarang kita bahas dulu dari sisi eksteriornya, mulai dari belakangnya ya. Yang pertama ubahannya ada di bagian garnish belakang sini ya, sekaligus menjadi satu dengan logo Fortunernya ini. Sekarang dia pakai black chrome, jadi terkesan lebih sangar gitu ya. Kemudian untuk urusan safety, udah ada reversing kamera di sini, dan di bawah pun sudah ada sensor parkir yang 1, 2, 3, 4, 5 titik di bagian bempernya yang menyatu dan flash cukup bagus. Dan karena dia TRD Sportivo, dia tetap mendapat emblem TRD Sportivo di bagian sini, dan yang kita suka emblemnya itu dia monokrom. Lagi-lagi karena dia TRD, dia mendapat body kit add-on di sini yang lagi-lagi juga body kit dari TRD. Ini modelnya ala-ala diffuser gitu, jadi cukup sporty, dan di sini pun ada emboss TRD yang gede banget di tengah sini. Sekaligus untuk mensahkan keaslian body kitnya ada kayak tempelan plakat gitu ya di bagian bawah sini yang berwarna silver. Changes yang paling ketara dari belakang sini tentunya adalah bagian taillights-nya, karena taillights-nya ini udah baru gitu. Dia sekarang menjadi LED bar yang lumayan tegas kalau di malam gitu ya. Di sini pun untuk lampu senjanya LED bar di bagian sini, untuk lampu remnya LED dots di sini. Walaupun untuk lampu seinnya dia LED, tapi berbeda dengan LED yang dipakai oleh Legender. Karena kalau Legender kan dia sequential alias running, ini hanya berkedip saja gitu. Dan untuk lampu mundurnya dia masih bohlam di bagian bawah sini gitu ya. Dan jika kita masuk ke bagian side profile, ada talang air baru. Nah ini ubahan pertama ya, yang ada di varian facelift ini. Dan ini nggak sebarang talang air, karena ini adalah varian TRD Sportivo. Dia pun dapat talang air yang nggak embossed Toyota atau Fortuner kayak mobil kebanyakan gitu ya. Tapi ini embossnya TRD Sportivo. Iya, jadi talang airnya tuh bikin dia makin aerodynamic dan makin racing. Ini TRD ini artinya tuh Toyota Rain Deflector Sportivo gitu ya. Correct me if I'm wrong. Oke. Door handle yang lagi-lagi
Masih model grip type sama seperti sebelumnya, dan dia full chrome. Di bagian sini ada keyless entry-nya juga. Ke bawah lagi, ke bawah lagi kita sampai ke ubahan yang kedua, yaitu bagian dekalnya ya. Dekalnya ini pun udah berubah karena sekarang dia model tuh kayak warnanya ngeblok. Ini gunmetal, ada tulisan TRD Sportivo kontras warna putih, dan ada lining berwarna merah gitu. Aksen putus-putus, jadi kayak mobil balap gitu. Tapi di sini pun untuk warnanya, kalau hitam dia tuh warnanya agak lebih terang, dia kayak gunmetal gini. Kalau warna putih, dia lebih gelap supaya lebih kontras. Footstep di sini, yang footstep pun cukup besar, kita suka ya. Jadi kalau diinjek, cuacanya ngajak berantem gitu. Di sini spionnya sewarna body, untungnya nggak chrome kayak Venturer gitu ya, really nice. Di sini pun ada untuk lampu seinnya, dan di sini, nah ini juga yang baru lagi karena kamera sistemnya sekarang selain di belakang, dia pun udah ada di bagian samping dan di bagian depan. Jadi di bawah spion sini sudah mengadopsi kamera untuk 360 juga. Dia sekarang menggunakan pelek baru, iya peleknya sendiri ini eksklusif untuk TRD Sportivo, dan dia modelnya kayak Beyblade gini ya. Dia two tone polish berwarna hitam di belakang dengan logo TRD berwarna merah yang ada di tengah. Dan ini pun peleknya ring 18 inci dibalut dengan ban Bridgestone Dweller HT dengan ukuran 265/60 R18. Tapi at least untuk pengereman dia keempat roda cakram, karena kan semenjak pre-improvement itu kan dia udah dapat cakram, jadi nggak bikin malu, nggak diketawain sama Pajero Sport lagi. Ya untuk teknologi udah cukup lah, karena udah ada VSC juga, ABS, EBD segala macam udah lengkap. Dan tentunya ubahan yang paling signifikan dari si Toyota Fortuner TRD Sportivo Facelift 2020 adalah bagian fascia depannya, karena mukanya ini itu yang mendapat ubahan paling banyak dibandingkan di belakang maupun di sampingnya ya. Pertama-tama dari bagian grillnya dulu. Sekarang grillnya menjadi jauh lebih sangar karena dia motifnya tuh kayak kotak-kotak dengan aksen-aksen black chrome di sini yang terlihat sangat sporty, jadi nggak mengkilat gitu ya. Karena dia varian TRD Sportivo, tentunya tetap ada aksen merah itu racing khas dengan TRD. Contohnya di bagian atas grill di sini, dan ada badging TRD di bagian grill sebelah situ yang nyempil, yang menjadi penegas bahwa ini adalah varian TRD Sportivo. Kemudian ke bawahnya, bumpernya sendiri sudah pakai model MC ya, atau yang facelift di Thailand gitu. Itu sama seperti yang Fortuner yang ini, yang kemarin kita ulas. Jadi dasar bumpernya tuh sama, namun kalau yang kemarin kan itu pakai VR design. Kalau ini adalah body kit khusus di Indonesia, yaitu body kit TRD Sportivo. Iya, safety di sini udah ada sensor juga, karena kan dia udah mengadopsi sistem dari Toyota Safety Sense Lite. Ya light, karena bukan safety sense murni gitu. Tapi at least di sini pun udah ada kamera depan. Ya di grillnya yang integrasi cukup bagus, karena lagi-lagi dia sudah kamera 360. Kalau kalian nyalain mesin, DRL yang bentuknya seperti desain Audi sih, ini mirip gitu ya. Ini akan menyala berbentuk garis gitu. Dan di sini pun ketika kalian nyalain lampu kecil, ini DRL akan mati. Lampu kecilnya justru ada di bagian bawah sini. Nah, strip ini. Pas kalian ngesen, ini bagian bawahnya by function. Jadi lampu senjanya mati berubah menjadi amber untuk kalian ngesen gitu. Untuk lampu besarnya dan lampu high beam ada di bagian sini sudah proyektor by beam, dan ya udah cukup oke lah. Walaupun komplain gua adalah dia lampunya tuh sama sekali nggak ada yang menggunakan varian Legender. Karena kalau Legender pertama-tama lampunya berbeda total. Dia kan bentuknya kayak jauh lebih agresif dan udah full LED gitu. Nah di bawah sini kalau Legender juga sennya sudah sequential. Iya, udah bukan berkedip lagi kayak begini. Dan juga untuk fog lamp yang kita suka, di bagian sini walaupun dia kecil, dia juga sudah mengadopsi LED. Jadi nyalanya dari atas ke bawah full LED, sudah putih semua. Kalau senja itu really nice gitu. Nah secara overall, desain dari Toyota Fortuner TRD Sportivo tahun 2020 ini itu lebih ke evolutionary gitu ya dibanding revolutionary. Jadi dia benar-benar mempermanis, mempergahar, dan mempermodern tampilan Fortuner yang sudah perlu facelift lumayan lama gitu. Lebih sangar, dan bisalah kalian ajak arogan lebih sedikit dibandingkan dengan yang lama. Interior tampil lebih premium berkat penggunaan aksen black wood serta jok dan trim yang semuanya serba hitam sehingga tampil sangar dan kelam, plus head unit baru yang lumayan canggih. Nah, jadi begitu aja guys rasanya interior dari si Toyota Fortuner TRD Sportivo Facelift tahun 2020. Dan sebelum kita bahas interior dan fiturnya, seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya ya. Jadi memang masih serupa dengan kunci Fortuner yang seperti biasanya gitu, yang lama. Jadi dia ada logo siluet Fortunernya di sini, dan kalau dibalik tombol lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Ada perubahankah di bagian performanya? Well, mungkin nggak ada, tapi kita dengar aja dulu.
Nah, Auto Junkies, untuk urusan berpacu mesin dari Toyota Fortuner facelift ini memang masih serupa dengan yang pre-facelift ya. Jadi kodenya masih 2GD FTV 2400cc inline-4 turbo diesel, tenaga 148 horsepower dengan torsi 400 Nm. Yang di-mate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda belakang. Akselerasi 0-100 ada di 12,8 detik yang artinya memang masih lebih lambat dibanding Pajero, tapi at least dia lebih irit dibanding Pajero. Hingga top speednya ada di 195 km per jam. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Memang performa dan mesin itu cukup serupa dengan yang lama dan tidak ada peningkatan apa-apa. Makanya gue bilang untuk sesi test drive-nya itu tidak ada di video ini karena sama aja driving feeling-nya dengan yang varian pre-facelift. Tapi di interiornya, perubahan pertama yang langsung kalian lihat pasti adalah warnanya. Iya, karena sekarang dia tampil lebih sporty gitu kalau kata mereka gitu, lebih premium. Kenapa? Karena dia all black. Jadi kalau yang lama kan dia ada aksen campuran kayak warna coklat-coklat di sini gitu kan, kemudian di joknya. Sekarang dia sudah full black, jadi tampang lebih kelam, mungkin lebih sangar gitu ya, jadi lebih gahar, lebih kalau dipasang strobo tuh kayak lebih nampol lagi gitu. Nah, di bagian sini ini mendapat ubahan yang cukup signifikan karena sekarang dia sudah memakai head unit OEM model terbaru, dan ini hal yang sama yang ditemukan contohnya di Corolla Cross gitu ya. Dan di sini yang kita suka banyak fitur unik, contohnya nih, jadi ada reminder ya untuk tanggal ganjil maupun tanggal genap. Jadi hari ini tanggal 15 tanggal ganjil, sehingga kalian pas mau jalan kalian bisa ingat, oh plat nomor Fortuner gue genap nih, jadi nggak bisa jalan gitu kan, maka kalian harus pakai mobil yang lain gitu. Contohnya seperti itu. Tentunya udah ada radio, udah ada video, udah ada image, udah ada Bluetooth audio, udah Bluetooth teleponi, connectionnya pun udah lengkap, ada SDL, ada Miracast gitu ya. Kalian bisa screen mirroring ke sini, ada T-Link gitu. Dan di sini pun misalnya kalian aplikasi, ada M Toyota, ada notification, ada voice command. Di sini pun ada e-money. Iya, jadi ini ada NFC, kalian bisa tap. Contohnya ini ada e-money di sini ya, kita tap. Nah, kelihatan ya di sini. Sisa e-money gua itu ada 51.000 gitu. Walaupun dia hanya bisa e-money dan belum bisa contohnya flash ataupun breezy. Begitupun dengan konektivitas, ini sudah support untuk Android Auto walaupun belum untuk Apple CarPlay. Seperti yang gue bilang tadi, dia kan dilengkapi dengan sistem yang mereka sebut tuh Toyota Safety Sense Lite. Iya, kenapa Lite? Karena ini not exactly Toyota Safety Sense, tapi iya, ya menambah safety-nya lah. Jadi pertama-tama kameranya kan udah 360 di sini gitu, itu bagus, kita suka. Di sini ada guidance line yang walaupun kalau dibelok-belokin setirnya masih belum dynamic, tapi ya still oke lah. Dan di sini itu ada beberapa fitur yang terintegrasi ke dalam sini. Contohnya blind spot monitoring itu menjadi satu di bagian sininya. Kemudian untuk dari recross traffic alert itu udah menjadi satu di bagian sininya gitu ya. Jadi ini bisa di kayak di ya begitu-gitulah tuh. Jadi kayak kamera yang mirip yang kita temukan di contohnya BMW X7 kemarin gitu ya. Jadi ya cukup mewah, ini pun bisa diputer-puter Fortunernya gitu. Tapi secara overall ini head unit udah cukup oke banget. AC masih sama, dia masih ada automatic climate control tapi masih single zone gitu-gitu. Ke bawah pun ini ada 12 volt socket, ada 3 buah dummy button dan ada ruangan untuk nyimpan kunci. Ke bawah lagi, nah inilah penambahan baru yang di facelift ini. Sekarang dia udah ada wireless charger. Handphone kalian langsung taruh di sini, ini kan ada nyala biru-biru gitu ya. Maka langsung bisa menge-charge handphone kalian secara wireless. Dan juga aksen di interior selain pad jok gini yang berubah tadinya coklat jadi hitam, sekarang bagian woodnya, kekayuannya pun sekarang berubah ya. Tadinya kan kayak lagi-lagi kayak coklat tua kayunya, sekarang dia menjadi black wood. Dan ini hal yang kita suka banget. Ini kayunya terlihat terasa sangat premium ya. Dia finishingnya doff dan dia sangat bagus. Komplementari banget ke desain Fortuner yang memang gagah dan arogan. Dan di sini sama seperti yang lama, bisa dibuka, ada 2 buah cup holder gitu, halus. Dari belakang sini, secara gear lever pun masih cukup serupa karena dia masih model gate tab seperti ini. Ada sequential mode yang bisa diatur di sini maupun di bagian pedal shift di setirnya. Ke belakang lagi ada eco mode, ada power mode di sini dan ada tombol untuk matiin traction control gitu ya. Sehingga ada 1, 2, 3 setengah dummy button. Kenapa ini setengah? Kenapa nggak 1? Itu menjadi pertanyaan yang sampai sekarang pun gue masih belum tahu jawabannya. Jok, yang gue bilang, secara desain kontur itu masih sama. Jadi dia modelnya seperti ini yang gue sih udah cukup suka karena dia bolsternya cukup tebal. Dan di sini pun headrestnya cukup unik karena desainnya itu kayak segitiga gini ya, kayak tameng gitu. Tapi yang berbeda adalah warnanya, karena sekarang warnanya jadi full black dengan stitching warna putih. Dan untuk pengaturan,
sudah elektrik di bagian depan, jadi passenger maupun driver sudah mendapat lampu yang sama-sama elektrik juga. Dan di sini yang kita suka pengaturan cukup lengkap. Jadi ada sliding, ada reclining, ada seat height adjuster 2 arah. Jadi height adjusternya bisa depan, bisa belakang. Dan ini pun height adjusternya ada di bagian yang passenger juga gitu, nggak cuma di bagian driver. Dan itu jarang ya di mobil-mobil. Biasa kan di passenger itu cuma bisa sliding dan reclining doang, tapi ini juga bisa di height adjuster, cukup oke. Dan masuk ke bagian setir, ini pun bentuknya masih serupa dengan yang pre-facelift, namun ada perbedaan. Contohnya di bagian atas ini, dia kan wood panel di atas ini tadinya tuh sama seperti di bawah sini, jadi dia warnanya tuh kayak agak maroon, agak dark brown gitu. Tapi sekarang kayunya semua sudah sama menggunakan black wood. Ini kita suka karena terlihat premium gitu ya, mirip seperti kayu di Velfire gitu. Jadi gahar lah. Tapi secara ini masih sama, jadi black leather dengan stitching warna putih, ada grip bolsternya. Dan di sini pengaturan pun walaupun masih manual tapi sudah lengkap karena sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga gitu. Jadi cukup oke. Fitur di setir di sebelah kiri ada audio steering switch dengan Bluetooth teleponi. Di kanan ada untuk mengatur MID-nya. Nah, setirnya sendiri udah ada pedal shift, di bagian lampu sudah auto headlamp walaupun wipernya belum. Dan masuk ke bagian speedometernya, ini juga salah satu perubahan yang cukup signifikan di bagian interiornya. Karena pertama-tama dari warnanya, kalau yang lama kan dia hitam terus ada 2 gapura warna biru tua gitu yang menyala di tengah, dan itu cukup keren, lebih keren dibanding Pajero yang terlihat lebih plain. Nah, sekarang ini terlihat lebih lebih futuristik mungkin ya, karena pertama-tama dialnya memang masih sama, tapi background dialnya dia berwarna kayak biru sunburst gitu ya. Jadi kayak ada garis-garis ulir gitu berwarna biru, kesannya kayak mobil hybrid. Dan pilar di tengah yang 2 yang gapura itu, dia nyalanya tuh sekarang jadi lebih terang gitu. Jadi birunya tuh nggak yang biru pekat banget, agak-agak kayak hybrid blue-nya Toyota gitu ya. Jadi terlihat cukup bagus. MID sendiri, ini pertama-tama ada digital speedo, ada current consumption, ada after reset, kemudian ada range review, ada eco indikator, ada eco saving, dan ada ini. Apa ini? Nah, ini ntar kita jelasin di bagian interesting ya, karena ini cukup menarik. Geser ke kanan, notification, sekarang kan door ajar, Alex lagi buka pintu kelihatan di situ, dan ada setting. Door trim, secara bentuk ia serupa, tapi lagi-lagi secara warna ini berbeda. Dia sudah mengadopsi all black, dan kulit-kulit di bagian situ pun sudah all black dengan garis silver yang terlihat lumayan dinamis, dan piano black di bagian depannya gitu ya. Jadi serba kelam dan serba hitam semua. Ke atas, ya memang dia belum ada sunroof, dan itu menjadi salah satu hal yang dipertanyakan kenapa belum ada, padahal kan Pajero dari dulu udah ngetawain Fortuner karena nggak punya sunroof gitu kan. Tapi at least di atas ini ada perubahan di bagian tengah sini. Jadi sekarang untuk bagian di rearview mirror ini dia sudah menggunakan electrochromatic alias sudah auto dimming, dan sensornya di sini, jadi dia bakal menggelap dan menerang secara otomatis. Oke lah, terasa lebih premium. Sisanya bagian overhead console ini masih sama dengan lampu LED yang sebenarnya kita udah cukup suka karena bagus gitu ya. Dan di sini pun ada tempat kacamata, dan ada 2 buah sun visor yang ada lampunya, yang walaupun kalian nggak nutup kacanya, ini akan tetap mati kalau kalian nutup visornya gitu. Dari segi dimensi, dari segi ruangan, space, itu masih sama persis plak-plak dengan varian yang pre-facelift. Makanya ini udah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, di sini gue tersisa kurang lebih 8 jari. Karena dia tidak ada panoramik ataupun sunroof, jadi headroom di sini pun terasa lumayan, dia ada 5 jari gitu ya. Dan juga bentuk headliner nih memang ke samping itu kayak menyoak gitu, jadi headroom kanan dan kiri terasa lebih lega gitu ya. Beda cerita kalau kalian duduk di bagian tengah, walaupun headrest ada 3, jadi bisa taruh orang di tengah. Nah, kalau di tengah sini, selain ada hump di bawah, karena kan ada beberapa varian yang Tetra Drive juga gitu, ininya sama. Ini headroom memang di tengah jauh lebih terpangkas, karena ya kayak yang gue bilang, nggak ada coakan kanan kiri kayak ini. Di sini tinggal nyisa kurang lebih 2 jarian. Kalau misalnya kalian hanya duduk berempat, ini ada armrest di sini yang bisa kalian buka. Jadi posisi duduknya pun jadi jauh lebih relax lagi gitu. Ada 2 buah cup holder yang kalian bisa keluarkan seperti ini gitu ya. Kalian bisa taruh minuman gitu-gitu segala macam. Bagian ini tuh berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya kan dia lebih lebih mungkin udah lebih dated gitu ya. Tapi sekarang dia jauh lebih sleek, dan di sini pun entertainmentnya Toyota dan sudah jauh lebih modern. Ini interface-nya pun mirip dengan interface Toyota OEM head unit yang baru gitu. Walaupun ini memang bukan touchscreen ya, jadi ini nggak bisa disentuh. Tapi kontrol di bagian sininya dia sudah menggunakan touchpad. Iya, jadi di sini semua udah touchpad. Ini pun inputnya udah ada kayak contohnya video source gitu ya, aux in gitu. Nah, ini bisa langsung sama seperti yang di depan sana. Jadi bisa mirroring depan belakang gitu ya.
Jadi ya oke lah, yang depan bisa ngontrol apa yang belakang nonton. Jadi nggak di belakang nonton bokep, di depan nonton ceramah. Misalnya USB media, kita pilih. Ini tuh ada beberapa option lagi. Contohnya di sini ada foto, ada music, dan ada movie. Nah ini semua inputnya kalian bisa taruh di bagian sini ya. Karena di bagian samping sini itu ada part yang bisa kalian buka, dan ini pun kalian bisa langsung colok flash disk ke bagian sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini entertainmentnya ya udah jauh lebih oke lah dibanding yang pre-facelift. Sisanya masih serupa karena dome light di sini sudah full LED gini ya, dan ini kita cukup suka karena dia terlihat cukup mewah, kayak chandelier mahal gitu, dan ada kontrol AC di belakangnya yang sudah digital juga. Nah ini bagus ya, udah ada auto climate juga, dan ini lubang AC-nya pun individual, jadi ada di bagian sini 2, dan untuk bagian third row pun ada di bagian atas 2 lagi gitu. Ada open storage di sini, ini mungkin untuk naruh handphone ya, karena sebelahnya ada 12 volt socket yang kalian bisa taruh untuk ngecharge. Jadi charger di sini, handphone di sini, really nice, dan juga ada 2 buah seat back pocket di bagian masing-masing jok depan, dan ada 2 buah hook buat kalian gantungin belanjaan ataupun tas kalian. Di door trim itu juga masih sama, jadi dari atas udah full black, sekarang tempat buat bottle holder, ada tempat penyimpanan di belakangnya, dan juga power window pun semua sudah all auto sampai bagian belakang sini gitu. Nah, bicara soal baris ketiga, gimana rasanya? Well, sebenarnya sama aja. Toyota sendiri tuh punya mekanisme folding kursi yang kita cukup suka, one touch tumble. Ya, jadi begitu guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Toyota Fortuner TRD Sportivo Facelift 2020. Dan ini secara ruangan, itu sama persis plak-plak dengan yang varian pre-facelift. Jadi, dia masih tetap di sini sisa kurang lebih 1 jarian gitu ya, 1,5 jari lah. Ini kan kursinya lagi dalam posisi paling mundur. Kalau orang di tengah itu tidak egois, ini masih bisa di slide ke depan supaya ruangan di belakang terasa lebih lega lagi. Dan juga joknya sampai belakang sini kayak yang gue bilang, dia udah all black leather ya, jadi full hitam, terkesan lebih sporty walaupun memang di belakang sini karena dia hitam semua gitu, jadi terasa lebih gelap justru dibanding yang sebelumnya, terasa lebih sempit malahannya karena lagi-lagi dia terasa kelam gitu. Masuk ke bagian kargo alias bagian bagasinya sama yang seperti sebelumnya. Jadi Fortuner tuh udah punya power tailgate, di sini pun udah sama, bukannya bisa di sini, bisa via kunci ataupun bisa ada tombol di bagian driver side, dan ini pun udah ada kick sensor. Kick sensor. Kick sensor. Kurang lebih seperti itu. Itulah mengapa gue nggak pernah percaya yang namanya kick sensor, karena most of them sucks. Nah di sini, ya secara kargo, secara space memang masih sama juga seperti yang sebelumnya. Kalau lagi 7-seater mode, di sini kalian pengen taruh koper medium gitu, ditidurin, berdiriin sini masih bisa masuk 2 gitu ya. Kalau ini nggak terlalu recline, jadi bagasinya actually cukup gede Fortuner itu. Nah di sini bisa juga pelipatan ala Toyota yang khas lagi, jadi ala-ala Land Cruiser. Kalian bisa lipat ke bagian atas ini dan dicantelkan di bagian sini. Nah gitu. Dan ini pun bisa langsung molos sampai depan karena jok depan pun bisa ditambal seperti itu. Dan ini membuat ruangan yang sangat besar. Kalian pengen taruh ATV gitu pun bisa masuk ke bagian sini kalau semua joknya dilipat dengan secara proper. Sisanya masih sama, jadi di sini pun memang tidak ada ruangan apa-apa lagi ya, karena kan spare tire itu ditaruh di bagian kolong sini. Ini kelihatan bahkan threadnya gitu ya, jadi ditaruh di sini. Dari belakang sini ada hook di bagian sini untuk nyantel-nyantelin sesuatu. Dan kayak yang gue bilang ada dome light 1 buah yang entah kenapa masih bola pijar. Ada instruksinya bahkan di sini ya, jadi cukup unik gitu. Jarak berapa kalau kalian pengen kick sensor yang oke lah. Walaupun ia kini tampil lebih sangar dan lebih arogan, namun sayangnya ia bukan varian Legender dan pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota Fortuner Facelift TRD. Di mobil itu gue selalu suka yang namanya red accents karena bikin dia lebih sporty dan lebih racing. Fortuner ini salah satunya, tapi ini red accent di grill gue nggak tahu gimana pembuatannya, apakah dia pakai stiker, apakah di emboss, apakah dicat. Tapi bagian sininya nih, ini kan dia nyambung langsung ke bagian yang hitam gitu ya, dan ini sambungannya tuh kasar gitu ya, entah kenapa gitu. Jadi nggak yang seamless gitu, apalagi di sini nih kalian lihat ini potongannya nih itu kan, potongannya tuh kayak kasar gitu ya. Ini brosurnya kalian bisa lihat. Nah, power seat adjuster, dan ini kan TRD type. Oke, ini ada untuk recline, ada untuk height adjuster, dan untuk slidingnya. Ini ada gambarnya gitu kan, gambarnya ya. Tapi kalau kita lihat aslinya, tada, jadi ini polos, nggak ada gambarnya gitu. Fortuner facelift ini walaupun varian yang TRD Sportivo flagship itu tetap airbagnya hanya 3.
dual SRS untuk passenger dan driver, dan satu knee untuk driver. That's it. Yang artinya secara safety mobil ini justru diketawain sama adanya sendiri. Ya, jadi Toyota Rush airbagnya kan udah 6, Yaris juga ada optional airbag 7 gitu kan. Ya, lebih aman dibanding ini. Namun tenang, karena ia nggak akan menjadi SUV ladder frame favorit warga Indonesia plus rival sejati Pajero tanpa hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Fortuner TRD facelift. Seperti yang gue bilang tadi, di MID itu ada penambahan fitur yang cukup unik ya. Nah, kalau kalian kesana, itu ada kayak steering angle display. Iya, jadi itu ngasih lihat kemiringan sudut derajat ban kalian. Jadi kalau misalnya diputer itu setirnya gitu ya. Nah, itu otomatis kelihatan di situ seberapa miring ban kalian di luar gitu. Sekaligus menjadi petunjuk, sekaligus juga ngingetin mungkin ya, reminder kan mobil ini banyak yang pakai misalnya ibu-ibu, emak-emak gitu kan. Itu kalau parkir suka lupa lurusin setir gitu-gitu. Kalau udah ada ini, itu udah nggak ada alasan lagi kalian parkir setirnya nggak lurus. Nah, di bagian in-car entertainment di belakang sini, di sistem settingnya kan tadi gue bilang ya, ada ambient light. Loh, ambient lightnya di mana? Kan ini nggak ada yang kayak Innova gitu. Nah, jadi kalau kita nyalain, ini tuh ambient lightnya ada di bagian atas sini. Iya gitu ya. Ini walaupun kecil, tapi ini benar-benar ngangkat banget ambience di bagian belakang sini. Dan ini brightness pun bisa kalian atur gitu ya. Mau dimatiin, mau seperti ini agak gelap, mau sedang, dan mau terang. Dan paling terang yang seperti ini itu. Nggak cuma brightness doang, bahkan lebih dari Innova, dia warnanya bisa diganti. Jadi ada warna biru dan ada warna putih. Bagi kalian yang lebih suka warna yang lebih netral gitu ya, sama brightness-nya pun bisa diatur. Tadinya fitur trailer sway control kan cuma ada di VRZ 4x4 ya. Sekarang berhubung yang ini tuh udah dapat VSC, udah ada Toyota Safety Sense Light, trailer sway control udah turun hingga ke tipe yang TRD 4x2 seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen bawa beban di belakang, trailer, motorhome atau genset gitu, sistem itu bisa mengatur pengereman sehingga menghindari trailer itu jadi goyang kanan goyang kiri dan bikin kecelakaan gitu. Itu adalah fitur yang menurut gue nggak terlalu kepake di Indonesia, tapi cukup menarik untuk diaplikasikan ke Fortuner. Yaks. Oke. Nah, jadi itu sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Fortuner facelift 2020 tipe TRD Sportivo. Iya, menurut kita mobil ini merupakan facelift yang udah lama banget dinanti gitu ya. Dan ubahannya walaupun terkesan minimalis, tapi dia cukuplah nge-refresh mobil ini yang tadinya itu udah lumayan jenuh kelihatan banyak di jalan. Dan fiturnya sekarang pun udah semakin lengkap lagi gitu. Walaupun memang kita menantikan kehadiran Legender di Indonesia, semoga nanti bisa dibawa juga oleh Toyota Indonesia gitu ya. Seperti itu. Dan juga tentunya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mbak Friska dari Setiajaya Toyota Cibubur yang udah ngizinin kita untuk syuting si Toyota Fortuner TRD Sportivo facelift ini di dealernya ya. Kalau kalian pengen tanya-tanya, pengen test drive, pengen janjian, atau langsung pengen SPK, kalian bisa kontak Mbak Friska yang kontaknya ada di bawah sini dan Instagramnya ada di sebelah sini. Toyota apapun ya, nggak cuma Fortuner, Innova baru, Yaris, dan lain-lain pun bisa dijanjikan diskon yang menggiurkan gitu. Jadi thank you banget ya Mbak Friska, dan thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_AJ di sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan berita otomotif, fakta menarik, dan bisa partisipasi di 3 hal curious setiap kali kita fun review. Untuk mobil ini, berhubung powertrainnya sama, test drive-nya sama, segala macam, jadi ya impression aja cukup kali ya gitu. Ya, sekian aja untuk si Toyota Fortuner TRD Sportivo facelift ini. Kita tunggu legendernya ya Toyota. Spoil cegah segini next video. Ride safe and Godspeed.